Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabatu. Sekarang malam kedua, masuk kepada rukun-rukun Islam. Tapi sebelum saya lanjut, saya tanya dulu sama teman-teman. Hafal enggak rukun-rukun Islam? Rukun-rukun iman hafal enggak? Hafal. Ya enggak, soalnya kalau teman-teman ini nggak hafal, saya berhentiin aja pengajian ini. Ya karena anak TK, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 MI sudah fasih sekali kalau rukun-rukun Islam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami tining panika banyak-banyak rukun Islam. Arkanul Islami tining banyak-banyak rukun Islam khamsatun panika 5. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Islam itu dari lafadz aslama yuslimu islaman yang bermakna pasrah. Kata Imam Al-Bajuri, Islam itu adalah secara lughat adalah al-inqiyad. Jadi tunduk terhadap hukum-hukum syariat atau kepada yang lain. Tapi secara syarak Islam itu adalah tunduk terhadap hukum-hukum syariat saja, tidak kepada yang lain. Yaitu yang disebut dengan Islam. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu an la ilaha, syahadatu an ropana asak sedek songkuna kalakuan, la ilaha tadak ponapa pangeran, illallahu angin ropana Gusti Allah. Ini bisa dibaca dua, bisa dibaca illallahu, bisa dibaca illallah. Kalau dibaca illallahu menjadi apa? Jadi badal. Badalnya dari apa? Dari khobarnya Allah yang dibuang. La linafil jinsi ini kan hukumnya sama dengan inna, anna dan saudara-saudaranya. Menasabkan mubtada jadi isimnya dan merofakkan khobar jadi khobarnya. Nah di sini khobarnya Allah yang dibuang apa? Rofa. Illallahu dibaca rofa menjadi badal dari khobarnya Allah yang dibuang. Aslinya kayak gini. Anda songkuna kalakuan la ilaha tadak ponapa pangeran maujudun panika maujud. Jadi ada lafadz maujudun. Tapi dibuang ini. Kalau dibaca nasab jadi apa? Jadi mustasna. Ya kan? Jadi mustasna. Terus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah matahari dan lain sebagainya, ayo sadarlah. Sadar, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu loginnya teman-teman yang nonton video ini, kebetulan bukan Islam, bukan Muslim, saya tunggu loginnya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat orang-orang penyembah berhala itu bukan hanya orangnya yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi berhalanya, patungnya juga ikut masuk ke dalam neraka. Nah, gunanya apa Allah memasukkan patung ke dalam neraka? Supaya orang yang menyembah berhala pada saat hidup di dunia itu supaya sadar bahwa yang disembah selama hidup di dunia itu tidak ada gunanya sama sekali, tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Makanya Allah juga memasukkan berhala terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala supaya sadar. Terus wa anna Muhammadan ban sangkuna Nabi Muhammad Rasulullah paneka utusana Gusti Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia.
Cuma ada istilah para ulama mengenai baginda Nabi diutus kepada para malaikat atau tidak. Nah, ini masih istilah ulama. Kata Imam Al-Baihaqi, baginda Nabi itu tidak diutus kepada para malaikat. Tapi menurut Imam As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki, jadi baginda Nabi itu juga diutus kepada para malaikat. Bahkan ada riwayat baginda Nabi itu juga diutus kepada benda-benda yang padat seperti batu, seperti kerikil. Nah, baginda Nabi juga diutus kepada itu. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Terus wa iqamus sholati ben ajenengake salat. Rukun Islam yang nomor 2 yaitu melaksanakan salat. Nah, salat ini juga termasuk ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Cuma ibadah itu kan masih ada 2. Ada ibadah al-badaniyah az-zahirah. Ada ibadah al-badaniyah al-batiniyah secara batin. Nah, salat ini termasuk ibadah al-badaniyah az-zahirah secara fisik. Itu kan seperti puasa, haji, itu kan ibadah fisik. Itu ibadah fisik. Salat ini termasuk ibadah yang termasuk ibadah yang paling utama, kemudian paling utamanya fardu yaitu salat, dan paling utamanya ibadah sunnah yaitu salat juga. Cuma ada ibadah yang lebih keutamanya dibandingkan salat. Apa? Ibadah al-badaniyah al-batiniyah secara batin, seperti sabar, tawakal, ridha terhadap qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah, sabar itu ibadah. Bahkan itu lebih pahalanya dibandingkan salat. Keutamanya lebih daripada salat. Karena menahan sabar supaya tidak berbuat maksiat, menahan sabar terhadap sesuatu yang diberikan kepada kita atau diuji, ya Allah yang menguji kepada kita, itu kan sulit kita sabar. Termasuk kita ridha terhadap qadarnya Allah Subhanahu wa taala, diberi musibah oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, Allah yang disalahkan. Agama yang disalahkan. Padahal itu ujian Allah. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang dilupakan, agama yang dilalaikan, agama yang diabaikan, syariat yang dilalaikan. Pokoknya itu. Makanya ibadah yang lebih utama daripada ibadah secara zahir, secara fisik, yaitu ibadah secara batin. Nah, itu. Terus wa ita'uz zakati ban apareng zakat. Rukun Islam yang nomor 3 itu memberikan zakat. Memberikan zakat kepada siapa? Kepada 8 golongan yang biasa disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Orang miskin, fakir, sabilillah, ibnu sabil, dan sebagainya. Nah, cuma saya tidak menjelaskan miskin itu bagaimana, fakir itu bagaimana, sabilillah itu bagaimana, karena di belakang masih saya lihat tadi ada penjelasan khusus tentang bab zakat. Bab sholat juga ada penjelasan khusus di belakang. Jadi saya akan jelaskan lebih rinci di bab sholat dan bab zakat di belakang nanti. Terus wasaumu Ramadanah ban puasa bulan Ramadan. Rukun Islam yang nomor 4 itu berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan kapan? Saya tanya. Puasa ini diwajibkan oleh Allah kapan? Pernah dengar atau pernah belajar? Pernah belajar tapi lupa. Jadi puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, bertepatan pada tahun kedua Hijriah. Jadi bulan Sya'ban dan tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa aku wajibkan kepada kalian semua sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian.
Nah, itu ayat itu turun pada bulan Sya'ban dan tahun kedua Hijriah. Itu diwajibkannya puasa Ramadan. Juga bulan Ramadan ini banyak keberkahan di dalamnya. Banyak ada, termasuk ada salah satunya malam Lailatul Qadar. Itu kan terjadi di malam bulan Ramadan. Sangat istimewa. Seperti kita beberapa minggu yang lalu kan sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, yang mana ibadah itu hanya kita laksanakan dalam setahun hanya 30 hari atau sebulan, ya kan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita kembali untuk bisa berpuasa kembali, melakukan ibadah puasa yang sangat kami rindukan di tahun yang akan datang dan seterusnya, ya, karena banyak keutamaan pada bulan Ramadan itu. Wa hajjul baiti ban haji dak baitullah man sapana orang istata'a si mampu basanaman ilaihi dak ka haji sabilan perjalanan. Rukun Islam yang nomor 5 adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu perjalanannya, baik perjalanan berangkat atau perjalanan pulang. Ini catatannya bagi orang yang mampu. Haji ini termasuk syariat-syariat terdahulu. Jadi sebelum syariat baginda Nabi, haji ini sudah disyariatkan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam selama hidupnya beliau sempat berhaji sebanyak 40 kali selama hidupnya. Itu pun berjalan dari daerah India ke Baitullah sebanyak 40. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Dan juga haji ini, Baitullah ini termasuk tempat yang setiap tahunnya dikunjungi oleh umat manusia sebanyak 70.000 orang setiap tahunnya. Misalkan kurang dari 70.000 orang, Allah mengutus para malaikat untuk juga bergabung di situ supaya pas menjadi 70.000 orang. Misalkan lebih dari 70.000, lebih dari target maksudnya. Nah, Allah menghendaki semaunya Allah. Yang penting menghendaki kebaikan. Yang penting kalau lebih dari 70.000, ya Allah akan mengerjakan sesuatu yang pasti itu akan berdampak kebaikan kepada kita, pada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'al ikhlasi asartana ikhlas wa tasdiki benar-benarki, besertaan ikhlas dan membenarkan. Faman maka sapan orang lam yakun setada pasaraman mukhlison panika ikhlas fahuwa maka tiniman munafikun panika munafik. Barang siapa yang tidak ikhlas dirinya masuk Islam, maksudnya ada pemaksaan, ada unsur pemaksaan. Ada orang masuk Islam karena dipaksa. Ada orang masuk Islam karena dipaksa. Sebenarnya dia tak mau, tidak ikhlas dirinya masuk agama Islam, tapi dipaksa. Makanya di dalam Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Tapi misalkan ada orang yang masuk ke dalam agama Islam tapi hatinya tidak ikhlas masuk agama Islam, maka fahuwa munafikun, maka orang itu termasuk orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Wa man ban sapan orang lam yakun seta ada pasanaman musaddiqan panika penderaki biqalbihi iningi atenaman fahuwa maka tiningman munafik kafirun panika kafir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dibandingkan agama-agama yang lain, yang tidak membenarkan di dalam hatinya, maka orang itu termasuk orang yang kafir. Karena seluruh agama yang ada di muka bumi ini itu tidak ada satupun yang diridhai oleh Allah kecuali dengan agama Islam. Jadi agama Hindu, cuma saya nggak perlu sebut agamanya. Yang penting selain agama Islam, semua agama itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak membenarkan
di dalam hatinya bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang dibawa oleh baginda Nabi, maka orang itu termasuk orang yang kafir. Ya mungkin sampai di sini dulu. Besok malam kita lanjutkan pada bab qawaidul aqaidi. Yang sedikit, yang penting bermanfaat, yang penting barokah. Ini diingat-ingat kembali, dibaca-baca kembali, itu catatannya juga teman-teman. Misalkan teman-teman yang ngaji online, videonya diulang-ulang kembali. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab.